Jokowi tegaskan kedaulatan NKRI harga mati. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi saya sampaikan, kedaulatan itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar. Begitulah kata Presiden Jokowi. Presiden memerintahkan seluruh jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri bekerja sungguh-sungguh menjaga kedaulatan NKRI dan berdiri paling depan dalam memperkokoh kedaulatan NKRI. Dalam rapim yang dihadiri antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menham Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Presiden Jokowi merasa senang rapim juga dihadiri jajaran pimpinan Polri. Ini menunjukkan adanya sinergi, saling mendukung dan mengisi dalam melaksanakan agenda besar dan tujuan negara. Begitulah ia mengatakan. Menurut Presiden, jajaran pertahanan juga harus menangani semua spektrum konflik yang semakin luas. Ia menyebutkan, tantangan ini antara lain semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. RI dikepung senjata nuklir, Malaysia histeris. Fakta perjanjian antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau AUKUS membuat negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia terkepung senjata nuklir dari arah utara dan selatan. Pasalnya keberadaan AUKUS ini memberikan dukungan kepada Amerika dan Inggris untuk membantu Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Ini memungkinkan Angkatan Laut Australia untuk melawan sejumlah negara yang dianggap musuh di kawasan Asia Pasifik seperti China. Ini akan memberi Australia kemampuan kapal selam mereka untuk dikerahkan untuk waktu yang lebih lama, lebih tenang, lebih mampu, memungkinkan kita untuk mempertahankan dan meningkatkan pencegahan di seluruh Indo-Pasifik. Begitulah kata seorang pejabat senior administrasi Amerika, dikutip CNBC International. Kondisi ini membuat Indonesia akhirnya angkat bicara dan menyampaikan agar mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Begitulah tulis Kementerian Luar Negeri melalui akun Twitternya. Sementara itu, Malaysia melihat AUKUS bisa mensimulasi tindakan lebih agresif dari negara-negaranya yang berseteru, terutama di kawasan Laut Cina Selatan, yang memang sudah mengalami ketegangan. Untuk diketahui, AUKUS terbentuk di tengah meningkatnya pengaruh dan ancaman Cina pada kawasan Asia Pasifik. Menurut Institut Peneliti Perdamaian Internasional Stockholm, Cina sendiri juga diketahui memiliki 350 unit senjata nuklir, ketiga terbanyak setelah Amerika dan Rusia. Laut Cina Selatan menjadi panas. Sejumlah negara kala Cina mengklaim 90% wilayah itu dengan 9 garis putus-putus. Ini membuat Cina bersih tegang dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, termasuk Republik Indonesia di Natuna Utara. Amerika kemudian masuk ke persoalan ini dengan alasan kebebasan navigasi. Amerika kerap warawiri dengan kapal perang di sejumlah negara sekutu seperti Filipina. Selain itu, negara yang dipimpin Joe Biden ini juga gencar merayu sejumlah negara untuk bersama-sama menghalau Cina. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bulan lalu sempat mendatangi Singapura dan Vietnam untuk hal serupa. Pekan lalu, pemberitaan dihebohkan dengan ancaman senjata nuklir yang bisa mengelilingi Indonesia dan ASEAN. Kawasan bebas nuklir ini khawatir dengan munculnya kemitraan yang melibatkan Amerika, Inggris, dan Australia disebut AUKUS. Dalam pengumumannya, Amerika dan Inggris akan membantu Canberra untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Hal itu memungkinkan Angkatan Laut Australia melawan sejumlah negara yang dianggap musuh di kawasan Asia Pasifik seperti